Teman-teman punya budget di bawah 5 juta tapi pengen nyobain smartphone dengan performa ngebut. Nah, di video kali ini gua punya dua solusinya nih. Buat teman-teman karena di video kali ini gua bakal jawab request kalian. Buat nge-compare antara Samsung Galaxy A34 5G sama iQOO Z7 5G. Nah, jadi di video kali ini gue bakal compare head to head kedua smartphone ini. Namun sedikit catatan dulu aja nih. Di video kali ini gue nggak bakal bahas speknya satu-satu, namun gue bakal compare aspek to aspek aja antara iQOO Z7 5G sama A34 5G. So, mungkin buat teman-teman yang belum nonton video review kedua smartphone ini, teman-teman bisa langsung aja cek kolom deskripsi. Dan di video kali ini kita langsung aja mulai ya, compare head to head antara iQOO Z7 sama A34 5G, dan langsung aja check this out. Alright, berhubung karena gue ngebahasnya ini tuh dari aspek to aspek aja, mungkin pertama-tama gue bakal nilai dulu untuk urusan desainnya kedua smartphone ini. Nah, jujur kalau untuk desainnya sendiri, gue lebih suka sama iQOO Z7 5G. Karena gue ngerasa iQOO Z7 5G ini tuh punya karakter aja gitu. Nggak kayak Samsung Galaxy A34 5G yang dari mid-range-nya sampai flagship-nya desainnya tuh begitu-begitu aja. Nah, dari sisi bodinya pun menurut gue iQOO Z7 5G juga lebih nyaman buat dipegang. Karena kalau seandainya kita pegang si Samsung Galaxy A34 5G ini, gue ngerasa HP ini tuh kayak agak sedikit gendut ya. Berbeda ketimbang sama iQOO Z7 5G yang berasa jauh lebih ergonomis. Tapi di sini Samsung Galaxy A34 5G punya sisi positif yang unggul banget ya. Karena HP itu dibekalin sama IP rating yaitu IP67. Di saat yang sama, iQOO Z7 5G juga gak mau kalah karena HP itu masih dibekalin sama lubang earphone jack 3,5 mm plus IR blaster. Tapi yang gue sayangkan, iQOO Z7 5G fingerprintnya masih ada di bagian samping nih. Dan ini tuh berbeda ketimbang sama A34 5G yang fingerprintnya ada di dalam layar. Nah, ini tuh disebabkan karena perbedaan panel antara kedua smartphone ini. Dimana kalau seandainya kita beralih ke bagian depannya, teman-teman mungkin bakal bisa langsung lihat kalau si Samsung Galaxy A34 5G punya layar yang lebih bright ketimbang sama iQOO Z7 5G. Kalau ngomongin soal desain belakang, mungkin gue lebih suka sama si iQOO Z7 5G ini. Namun kalau seandainya kita udah ngebahas desain bagian layarnya, jujur gue lebih suka sama si Samsung Galaxy A34 ya. Meskipun HP ini tuh masih pakai desain notch yang menurut gue udah kelihatan lumayan ketinggalan. Di sini kalau saya teman-teman lihat juga dagunya di sini tuh A34 lebih tipis ketimbang sama iQOO Z7. Dan numpung lagi ngomongin soal layarnya, mungkin kita langsung singgung aja ya mengenai spek kedua layar HP ini, di mana teman-teman bisa langsung aja lihat rekap spek yang udah gua tampilin di layar ini. Di sini mungkin teman-teman bisa langsung lihat kalau kedua smartphone itu pakai ukuran layar yang hampir identik. Namun perbedaan jelas di sini tuh kelihatan di panel yang dipakai ya. iQOO Z7 pakai IPS, sedangkan A34 5G pakai Super AMOLED. Untuk refresh rate-nya sendiri, kedua smartphone ini tuh sama-sama di 120Hz dan juga punya resolusi Full HD+. Dan di sini kalau saya teman-teman langsung nge-compare head to head HP ini langsung di kondisi outdoor. Di sini mungkin teman-teman bakal bisa lihat perbedaan yang cukup jomplang ya antara panel IPS di iQOO Z7 5G sama Super AMOLED di Samsung Galaxy A34. Tapi beda cerita kalau seandainya kita pakai di dalam ruangan, kedua smartphone ini tuh nggak noticeable banget perbedaannya. Dimana mungkin teman-teman bisa lihat langsung nih, komparasi perbedaan kualitas dua layar smartphone ini tuh sebenarnya menurut gua nggak jauh-jauh amat. Di sini iQOO Z7 5G masih bisa tetap keep up dengan warnanya yang kelihatan cukup vivid dan juga udah cukup bright. Namun di sini gue juga nggak menampik kalau Samsung Galaxy A34 punya kualitas layar yang lebih bagus ketimbang sama iQOO Z7 5G. Lalu ngomongin soal speakernya sendiri, kedua smartphone ini tuh udah sama-sama pakai setup stereo speaker. Namun di sini cuman Samsung Galaxy A34 aja nih yang punya fitur Dolby Atmos yang bikin suaranya tuh jadi lebih surround. Di sini kalau seandainya gue bandingin kualitas audionya, kedua smartphone itu sebenarnya udah sama-sama bagus. Namun perbedaannya palingan cuman di fitur Dolby Atmos-nya aja. Tapi overall kedua smartphone ini udah sama-sama oke. Jadinya untuk kesimpulannya, untuk urusan desain gue lebih suka sama iQOO Z7 5G. Namun kalau seandainya teman-teman itu lebih butuh sama layar dan juga audio yang lebih baik, menurut gua Samsung Galaxy A34 5G lebih oke nih untuk smartphone dengan budget di bawah 5 jutaan.
Nah, lanjut ke sektor berikutnya yang mungkin paling banyak dimendang-mendingin sama kalian, yaitu adalah sektor performanya. Di sini mungkin gue bakal bahas dulu ya mengenai hardware yang dipakai dari kedua smartphone ini. Jadi untuk dapur pacunya sendiri, si iQOO Z7 5G ini tuh dibekalin sama Snapdragon 782G. Dan untuk RAM sendiri, HP itu dibekalin sama RAM 12GB serta storage 256GB nih, yang nggak bisa diekspansi pakai micro SD. Sedangkan di sini Samsung Galaxy A34 5G dibekalin sama chipset Dimensity 1080 dengan RAM 8GB dan juga storage 128GB. Namun di sini Samsung Galaxy A34 masih dibekalin sama slot micro SD nih. Jadinya teman-teman masih bisa pakai micro SD di smartphone yang satu ini. Nah, untuk software sendiri di sini Samsung Galaxy A34 5G pakai One UI 5.1 berbasis Android 13. Sedangkan iQOO Z7 5G ini tuh pakai Vantage OS 13 ya, dengan basis di Android 13 juga. Di sini kalau seandainya kita itu ngomongin soal dukungan jangka panjang, maka Samsung A34 tuh lebih unggul. Karena Samsung Galaxy A34 5G ini tuh dijanjikan 4 kali untuk Android Major Update dan juga 5 tahun untuk security patch nih. Ini tuh jelas berbeda ketimbang sama iQOO Z7 5G yang 2 kali Major Update aja plus 3 tahun untuk security patch. Dan dari segi user experience-nya pun menurut gue juga lebih prefer sama Samsung Galaxy A34 nih. Karena menurut gue dari segi UI-nya, gue nggak bisa menampik kalau One UI itu masih jadi UI favorit gue karena looknya tuh kelihatan simple dan juga clean banget. Di sini tuh berbeda ketimbang sama iQOO Z7 5G yang masih banyak bloatware-nya. Dan teman-teman kalau seandainya pakai iQOO Z7 5G ini juga harus matiin beberapa notifikasi dari aplikasi bawaan nih. Karena kadang-kadang tuh ini bakal ngeganggu banget. Selain itu dari segi bloatware-nya pun iQOO Z7 5G juga lebih banyak. Namun kalau seandainya kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk sosmed dan juga untuk browsing, menurut gua kedua smartphone ini udah sama-sama oke lah. Karena dipakai untuk sehari-hari pun kedua smartphone ini tuh bakal lancar-lancar aja. Lalu di sini gue juga yakin teman-teman pasti udah penasaran banget kira-kira gimana performa gaming antara kedua smartphone ini. Di sini mungkin gue langsung aja ya ngebandingin kedua smartphone ini dengan dua game andalan gue, yaitu COD Mobile sama Genshin Impact. Di sini mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat setelan COD Mobile di iQOO Z7 ini tuh lebih tinggi ketimbang sama Samsung Galaxy A34. Dan tentu aja ini tuh bakal berdampak banget nih pada experience visual kita waktu lagi main COD Mobile di kedua smartphone ini. Di sini kalau dari segi experience visual dan juga FPS, gue lebih suka iQOO Z7 5G karena tampilannya tuh lebih tajam dan juga lebih stabil. Sedangkan Samsung Galaxy A34 5G ini tuh gue berharap developer bisa segera unlock setelannya ya, supaya HP itu bisa nyaingin si iQOO Z7 5G ini. Lalu kalau seandainya dari segi benchmark, iQOO Z7 5G punya keunggulan yang jauh banget ketimbang A34 5G. Sekarang ini mungkin perbedaan chipsetnya bakal kelihatan banget nih, karena gue itu bakal coba buat main Genshin Impact di setelan medium 60 fps. Nah, di sini tuh setelannya udah gua set di grafik medium 60 fps di kedua smartphone. Dan di sini mungkin teman-teman bisa langsung aja lihat ya, kalau iQOO Z7 5G ini tuh menawarkan frame rate yang lebih bagus ketimbang sama A34 5G. Di sini sepanjang permainan iQOO Z7 ini tuh bisa ngelibas Genshin Impact di frame rate 45 sampai 55 fps. Sedangkan Samsung Galaxy A34 5G cuma bisa 40 sampai 45 fps aja nih. Di setelannya sama yaitu medium 60 fps. Nah, dari segi suhunya pun menurut gua iQOO Z7 5G ini tuh juga sedikit lebih adem ketimbang sama A34 5G. Jadinya kalau kita ngomongin soal performanya, iQOO Z7 ini tuh jelas aja jauh lebih unggul nih ketimbang sama Samsung Galaxy A34 5G. Nah, lalu lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas soal daya tahan baterai kedua smartphone ini. Di sini kedua smartphone ini sama-sama pakai baterai 5000 mAh ya. Dan gua ngerasa kedua smartphone itu baterainya sama-sama awet. Di sini kedua smartphone itu sama-sama udah gua ajak jalan-jalan dan gua pakai seharian, tapi kedua smartphone itu baterainya masih awet banget. Dimana untuk SOT-nya pun kedua HP ini punya SOT yang relatif mirip nih, yaitu bisa sampai 6-8 jam. Semuanya ini tuh tergantung dari pemakaian kalian masing-masing. Namun satu hal yang jelas banget iQOO Z7 lebih unggul yaitu adalah dukungan chargingnya nih. Karena iQOO Z7 ini tuh udah support charging sampai 120 watt. Ini tuh jelas aja jomplang banget sama A34 5G yang gak dibekalin charger dari dalam paket pembeliannya. Dan andai ada pun dukungan chargingnya juga menurut gua jauh banget nih, karena cuma disupport sampai 25 watt aja.
Jadinya lagi-lagi untuk urusan baterai iQOO Z7 lebih unggul ketimbang sama A34 5G. Dan so far kedua HP ini kalau seandainya kita hitungin skornya dari sektor desain, layar, audio, performa, software, dan juga baterai, so far kedua smartphone ini tuh dapat skor yang sama nih, yaitu 3 untuk iQOO Z7 5G dan juga 3 untuk Samsung Galaxy A34 5G. Lalu mungkin sekarang kita lanjut aja ke sektor berikutnya, yaitu adalah sektor kamera dari kedua smartphone ini. Di sini mungkin gue bakal langsung kasih rekap spek kameranya ya, dimana iQOO Z7 5G punya kamera utama 64 megapiksel, sedangkan si Samsung Galaxy A34 5G itu dibekalin sama kamera utama 48 megapiksel. Kedua smartphone ini juga sama-sama dibekalin sama optical image stabilization. Namun di sini cuman Samsung Galaxy A34 5G aja nih yang dibekalin sama kamera ultrawide. Nah, dari sini mungkin teman-teman udah ngira kan kalau hasilnya Samsung Galaxy A34 5G bakal ngedestroy si iQOO Z7 5G. Namun jangan salah sangka dulu. Teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat hasil foto yang udah gue jepret dari iQOO Z7 5G sama A34 5G. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau overall gue itu lebih suka sama karakter warna dan juga detailnya si iQOO Z7 5G ini. Meskipun secara segmen HP ini adalah HP performance, tapi iQOO Z7 ini tuh menawarkan kamera yang bagus banget. Dan di sini yang mengejutkan dari segi detail, HDR dan juga exposure, iQOO Z7 lebih cakep nih menurut gua ketimbang sama Samsung Galaxy A34 5G. Buat foto orang sendiri, teman-teman juga bisa lihat kalau iQOO Z7 5G ini tuh punya detail yang lebih baik. Namun kalau seandainya kita ngebahas soal HDR di foto orang ini tuh Samsung A34 sedikit lebih baik ya ketimbang sama iQOO Z7 5G. Cuman untuk foto orang ini sebenarnya gue balik lagi ke selera kalian masing-masing lebih prefer yang mana. Karena menurut gue kedua smartphone ini tuh sama-sama oke ya. Tapi gue jujur aja lebih prefer sama hasilnya iQOO Z7 5G. Lalu kalau untuk foto selfie sendiri, teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat hasil foto dari iQOO Z7 5G sama Samsung Galaxy A34. Dimana kalau saya teman-teman perhatiin hasil foto selfie yang udah gue jepret pakai Samsung Galaxy A34 sama iQOO Z7 5G, teman-teman pasti langsung sadar nih kalau Samsung Galaxy A34 5G ini tuh terlalu nge-boost shadow sehingga bikin HDR-nya jadi kurang gitu bagus. Tapi iQOO Z7 5G tuh bisa nge-highlight foreground dan juga background dengan sangat baik. Sehingga untuk foto selfie-nya di sini tuh gue lebih prefer iQOO Z7 5G. Nah, lalu berlanjut ke foto low light, gue juga dibuat takjub sama iQOO Z7 5G. Dimana meskipun iQOO itu nggak ngejagoin sektor kameranya iQOO Z7 5G, namun ternyata untuk foto low light kalau seandainya kita compare head to head sama A34, justru gue lebih suka sama hasilnya iQOO Z7 5G nih. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat sendiri gue itu lagi ada di Pancoran Peak dan gue foto gedung yang ada di sana. Dan teman-teman bisa lihat ya, hasil foto dari iQOO Z7 5G itu punya shadow dan juga HDR yang lebih bagus ketimbang A34 5G. Kalau seandainya kita adu detail pun menurut gue iQOO Z7 5G juga lebih detail ketimbang Samsung Galaxy A34. Sehingga untuk kebutuhan foto-foto iQOO Z7 menurut gue lebih unggul nih ketimbang Samsung Galaxy A34 5G. Nah, lalu lanjut ke satu videografinya. Di sini iQOO Z7 5G maupun Samsung Galaxy A34 5G bisa nge-record sampai 4K 30 fps. Namun gue agak menyayangkan ya, di sini tuh cuman iQOO Z7 aja nih yang bisa ngerekam 4K 30 fps dengan perekaman yang stabil banget. Sedangkan teman-teman bisa lihat sendiri kalau untuk Samsung Galaxy A34 5G itu punya perekaman 4K yang menurut gue tuh amburadul banget. Dimana teman-teman bisa lihat ya, kalau untuk stabilisasinya di resolusi 4K, iQOO Z7 5G ini tuh punya stabilisasi yang jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya kita itu balik lagi ke kamera depannya, maka gue bisa bilang Samsung Galaxy A34 5G itu punya perekaman yang sedikit lebih baik. Karena meskipun hasil perekaman 4K di kamera depan Samsung A34 5G ini tuh kurang gitu stabil, tapi A34 5G tuh bisa ngehandle perekaman 1080p 30 fps dengan stabilisasi yang menurut gua tuh udah ciamik banget.
Di saat yang bersamaan, iQOO Z7 5G juga punya perekaman 1080p 30fps. Namun kalau seandainya kita bandingin secara head to head, menurut gua iQOO Z7 ini tuh kalah stabil ya, ketimbang sama Samsung Galaxy A34. So guys, jadi yang sekarang depan kalian adalah sampel recording dari kamera depannya Samsung Galaxy A34 sama iQOO Z7 5G. Jadi ini resolusinya beda ya. Kalau di A34 ini di 4K 30fps, sedangkan di iQOO Z7 ini cuma bisa sampai 1080p 30fps aja. Jadi hasilnya kira-kira kayak gini. Menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama audionya? Kira-kira bagusan yang mana? Langsung aja bisa nilai sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lalu lanjut sektor terakhir yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulan dari si Samsung Galaxy A34 5G sama iQOO Z7 5G. Di sini untuk harganya starting point dari iQOO Z7 5G itu cenderung lebih murah ya, karena HP itu dijual mulai dari 4.199.000 aja. Sedangkan Samsung Galaxy A34 5G itu dijual mulai dari 4.999.000. Tapi kalau seandainya teman-teman sekarang ini cek di marketplace online, maka udah ada nih yang jual di rentang harga 4,5 sampai 4,6 juta. Lalu ngebahas soal fitur-fitur lainnya, teman-teman juga nggak perlu khawatir karena kedua HP ini tuh sama-sama dibekalin sama fitur NFC. Namun di antara kedua HP ini cuman Samsung Galaxy A34 5G aja nih yang udah dibekali sama IP rating yaitu IP67. Cuman kalau seandainya teman-teman itu butuh lubang earphone jack 3,5 mm sama IR blaster, maka iQOO Z7 adalah HP yang tepat. Dan untuk kesimpulannya, kalau seandainya teman-teman itu emang cari smartphone yang performance oriented, maka menurut gua iQOO Z7 adalah opsi yang tepat banget ya. Karena HP ini tuh menawarkan performa yang paling ngebut di rentang harga 4 jutaan. Dari sisi kamera ataupun charging, teman-teman juga bisa lihat kalau iQOO Z7 5G itu lebih unggul ketimbang Samsung Galaxy A34. Tapi kalau seandainya teman-teman itu cari software yang lebih nyaman sama layar Super AMOLED, maka Samsung Galaxy A34 5G bisa jadi opsi yang tepat buat teman-teman beli. So, untuk link pembeliannya kedua smartphone ini juga udah gua taruh semua di kolom deskripsi. Tapi sebelumnya gue pengen nanya dulu ke teman-teman nih, kalian lebih prefer yang mana? iQOO Z7 5G atau Samsung Galaxy A34 5G? Teman-teman bisa langsung aja drop komen di bawah ya, dan let me know teman-teman tuh lebih prefer sama smartphone yang mana. So, palingan segitu dulu aja video compare head to head gua antara Samsung Galaxy A34 5G sama iQOO Z7 5G. Like kalau seandainya teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe serta share ke teman-teman kalian. Dan seperti biasa, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!